Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhrul Zainal Alabi. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu pengetahuan tentang apa saja kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Untuk selengkapnya, mari kita mulai pembahasannya. Untuk memudahkan pemahaman, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi atau istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu kewarisan. Yang pertama, si mayit atau orang yang meninggal dunia disebut juga dengan pewaris dalam ilmu hukum. Lalu apa itu pewaris? Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Jadi pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia, atau disebut dengan si mayit tadi, dan meninggalnya itu bisa disaksikan secara nyata, Jadi ada yang menyaksikan proses meninggalnya, Kemudian ada juga yang menyaksikan proses pemandiannya, mensolatkannya, mengkapaninya sampai menguburkannya. Itu semua diketahui oleh orang banyak, Maka sudah jelas bahwa pewaris itu dinyatakan meninggal dunia, Kemudian ada juga pewaris yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, Misalnya adalah orang yang tenggelam di laut, Orang yang tenggelam di laut, namun jasadnya tidak pernah ditemukan, Jadi tidak diketahui apakah dia itu masih hidup dan terdampar, di pulau atau di tempat lain, Karena tidak diketahui juga keberadaannya lagi, Tidak ada komunikasi lagi, Atau misalnya pesawat yang hilang, Sehingga hilang pula seluruh penumpangnya, tidak diketahui lagi kabarnya, jasadnya tidak ada, Maka jika itu telah berlalu dalam jangka waktu yang lama, misalnya 2 tahun lebih, maka ahli waris bisa minta penetapan pengadilan, tentang meninggalnya orang tersebut, Sehingga oleh pengadilan dinyatakan bahwa orang yang hilang tersebut dinyatakan meninggal secara hukum, Bukan meninggal secara nyata, tetapi meninggal secara hukum atau dianggap meninggal dunia secara hukum, Nah, dan syaratnya pewaris itu dia harus beragama Islam, Kemudian dia juga meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan. Selanjutnya, lalu siapa itu ahli waris? Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia, yang meninggal dunia tadi pewaris, adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, Jadi ahli waris itu, bisa terdiri atas 2 hubungan, Yang pertama yaitu karena hubungan darah atau hubungan nasab, yang kedua karena hubungan perkawinan, Jika
pewaris tadi sudah menikah ya. Apakah dia bersuami atau beristri ya. Kalau dia belum menikah berarti yang ada hanyalah hubungan darah saja atau hubungan nasab saja ya. Nah, syaratnya ahli waris itu dia harus beragama Islam ya, sama dengan pewaris ya. Kemudian tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ya. Karena memang ada yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ya. Misalnya ahli warisnya itu merencanakan pembunuhan ya, atau bahkan ahli warisnya adalah salah satu di antara orang yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris ya. Maka meskipun dia ahli waris, dia terhalang mewarisi karena hukum ya. Selanjutnya ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya golongan ahli waris itu ada dua, ada yang karena hubungan nasab ya. Ini banyak sekali ya. Ahli warisnya dari golongan nasab ya. Kenapa? Karena hubungan nasab itu dimulai sejak adanya kelahiran ya. Maka selama hidup itu dia mempunyai keluarga sedarah ya. Dan itu berpotensi semuanya untuk menjadi ahli waris ya. Kemudian golongan yang kedua karena adanya hubungan perkawinan ya. Ini hanya satu orang saja. Kalau tidak suami, istri ya. Kalau tidak duda, janda ya, karena salah satunya meninggal dunia ya. Nah, apabila ahli waris nasab ini ada semuanya ya, yang banyak itu, maka yang berhak mendapatkan warisan ya, artinya tidak terhalang sama sekali, tidak terhijab sama sekali, hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Jadi 4 saja ya. Jadi kalau semua ahli waris ada, 4 ini pasti tidak terhalang ya, tidak terhijab, kecuali tadi dia terhalang karena hukum ya. Selanjutnya kita masuk kepada definisi harta peninggalan dan harta warisan. Banyak disalahpahami di masyarakat bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka harta yang dia tinggalkan itu adalah harta warisan yang harus segera dibagikan kepada ahli warisnya. Padahal yang lebih tepat, harta yang ditinggalkan oleh pewaris itu disebut dengan harta peninggalan, bukan harta warisan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Ya. Jadi jelas ketika seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkannya itu disebut dengan harta peninggalan. Kemudian apa itu harta warisan? Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama ya. Nah, harta bersama ini ya berasal dari adanya hubungan perkawinan ya. Begitu juga dengan harta bawaan ya. Jadi harta bawaan ya itu diperoleh sebelum menikah ya. Harta bersama diperoleh pada saat sejak dan pada saat pernikahan itu berlangsung ya. Namun apabila pewaris tadi belum menikah ya, masih bujang ya, maka harta waris yang dimaksud adalah harta yang diperoleh selama dia hidup ya. Nah, harta waris tersebut ya disebut harta waris apabila telah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat ya. Nah, jadi di sini bisa kita pahami ya, belum bisa dikatakan sebagai harta warisan kalau belum dikeluarkan untuk penggunaan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya ya, pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan penunaian wasiat ya. Nah, jadi selama belum dikeluarkan ya, maka masih disebut dengan harta peninggalan ya.
Nah, apabila yang meninggal dunia itu adalah suami atau istri, maka berlakulah terlebih dahulu pembagian harta bersama, ya. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Separuh harta bersama yang menjadi hak pasangan yang sudah mati atau pewaris menjadi harta peninggalan pewaris. Selanjutnya kita masuk kepada kewajiban ahli waris terhadap pewaris, ya. Nah, ini yang sangat penting, ya. Ketika disebutkan kewajiban, ya, maka apabila kewajiban itu tidak ditunaikan, maka menjadi dosa, ya. Dan harus dipahami juga, ya, bahwa melaksanakan kewajiban itu lebih utama daripada menuntut hak, ya, daripada menuntut hak, ya. Nah, ahli waris punya hak, ya, untuk mendapatkan bagian daripada harta warisan, ya. Tapi sebelum sampai kepada pembagian harta warisan tersebut, haruslah terlebih dahulu ditunaikan kewajiban-kewajiban, ya. Yang pertama, kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris menggunakan harta peninggalan pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, ya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, ya, dan bahkan bukan hanya menyelesaikan hutang, tetapi juga berkewajiban ahli waris tadi untuk menagih, ya, piutang, ya, menagih orang yang berhutang kepada pewaris untuk segera melunasi hutang-hutangnya kepada pewaris tadi, ya. Nah, kemudian yang ketiga yang menjadi kewajiban ahli waris sebelum dibagikannya harta warisan adalah menyelesaikan wasiat pewaris, ya. Nah, namun tidak semuanya wasiat pewaris itu harus ditunaikan, ya, kecuali wasiat itu memang bisa dilaksanakan, ya, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, ya. Nah, apabila ketiga kewajiban tadi sudah dilaksanakan, ya, barulah ahli waris tadi melaksanakan kewajiban yang keempat, dan itu menjadi hak bagi ahli waris, yaitu membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak, ya. Namun, tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya, ya. Jadi ahli waris tidak dibebani dengan hutang pewaris, ya, seandainya hutang tersebut sangat banyak, ya, melebihi daripada harta peninggalannya, ya. Misalnya pewaris mempunyai hutang ketika dia hidup itu 100 juta, sedangkan harta yang ditinggalkan pewaris ketika meninggal dunia hanya 50 juta, ya. Nah, maka, ya, kewajiban ahli waris hanya membayarkan yang 50 juta tadi saja, ya, sedangkan yang 50 jutanya tidak menjadi kewajiban ahli waris untuk membayarkannya, ya. Dan apabila itu terjadi, ya, maka secara otomatis, ya, para ahli waris tadi tidak memperoleh harta warisan karena harta warisannya sendiri sudah minus, ya. Nah, demikian, ya, yang harus diketahui tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris dan harta peninggalannya. Kemudian selanjutnya, ya, karena pembagian harta warisan tadi adalah wajib sifatnya, ya, maka haruslah segera dibagikan, ya. Kenapa harus segera dibagikan? Yang pertama, dikhawatirkan ahli waris ada yang meninggal dunia sementara dia belum menerima atau merasakan manfaat daripada harta warisan tersebut, ya.
Yang kedua, misalnya khawatir harta warisan dihabiskan oleh salah satu pihak ya. Nah, kita maklumi bersama ya, kita ketahui bersama bahwa ketika seseorang meninggal dunia ya, pasti ada di antara ahli waris yang akan menguasai harta tersebut ya. Nah, oleh karena itulah sebaiknya segera dibagikan agar tidak dihabiskan ya, atau digunakan hanya oleh segelintir daripada ahli waris ya. Kemudian yang ketiga ya, apabila terlambat ya atau lama baru dibagikan ya, khawatir tercampur dengan harta pribadi sehingga nantinya susah untuk memisahkan mana yang termasuk harta warisan dan mana yang termasuk harta pribadi. Kemudian yang keempat ya, dikhawatirkan apabila yang meninggal tadi adalah suami atau istri ya, kemudian pasangan yang hidup tadi menikah lagi dengan orang lain ya, sehingga ya pasangan yang hidup tadi yang menikah dengan pasangan yang lain menggunakan harta warisan itu untuk berumah tangga dengan pasangannya yang baru ya. Ini juga sering terjadi ya, padahal itu tidak dibolehkan. Kemudian yang kelima ya, dengan dibagikan harta warisan secepatnya akan menghindari perselisihan dan pertengkaran di kemudian hari ya. Kenapa? Nah, misalnya tadi ada ahli waris yang meninggal dunia ya. Nah, sedangkan belum dibagikan warisannya ya, maka kemudian ya di masa yang akan datang ya ada kemungkinan anak-anak dari ahli waris yang meninggal dunia tadi akan menuntut haknya ya. Ya, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran di kemudian hari ya di dalam keluarga tersebut ya. Kemudian yang terakhir yang keenam ya, dengan dibagikannya warisan secepatnya ya, maka akan mencegah perbuatan zalim yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.